在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin perlahan berjalan menuju kuil Donglin. Begitu dia benar-benar memasuki kuil, sebuah suara kuno yang dipenuhi dengan kesepian dan kesedihan bergema di dalam. Anda datang. Di kuil, tepat sebelum Wang Lin, ada 3 patung besar bergambar 2 pria dan 1 wanita. Mereka semua memandang ke arah timur sambil tersenyum, memancarkan aura kebanggaan. Di bawah patung, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Wajahnya dipenuhi bintik-bintik coklat, seperti manusia fana yang berada di usia senja. Ekspresinya menyedihkan dan dipenuhi kesedihan yang tak ada habisnya. Selain kesedihan, ada aura kuat yang terkubur jauh di dalam tubuhnya. Aura ini melampaui aura yang pernah ditemui Empirin Exalt Wang Lin. Aku di sini. Wang Lin menghela nafas dan berjalan ke arah lelaki tua itu. Dia duduk dan melambaikan tangan kanannya untuk mengambil sebotol anggur. Ingin beberapa? Wang Lin menyerahkan kendi anggur kepada orang tua itu. Orang tua itu diam-diam merenung sejenak. Dia kemudian mengambil kendi anggur dan menyesapnya. Aku merasakan aura familiar darimu. Ini seharusnya bukan pertama kalinya kamu ke sini. Orang tua itu menatap Wang Lin. Saya datang dalam mimpi. Wang Lin mengeluarkan kendi anggur kedua dan menyesapnya. Orang tua itu memandangi kuil besar di kejauhan dan perlahan berkata, mungkin. Saya sudah lama duduk di sini. Mungkin kamu benar-benar datang ke sini dalam mimpimu. Orang tua itu dengan lembut bertanya, apakah sekte Donglin dalam mimpimu sama dengan sekarang? Sama. Ketika Wang Lin memandang lelaki tua itu, dia bisa merasakan kesedihannya. Terima kasih. Orang tua itu menutup matanya. 2 garis air mata mengalir di pipinya. Dengan tingkat kultivasinya, dia seharusnya tidak tahu apa itu air mata. Tetapi ketika Wang Lin mengatakan, sama, air mata itu mengalir begitu saja. Saya sudah lama duduk di sini. Kamu satu-satunya yang memberiku rasa keakraban. Ini adalah rumahku. Aku sudah lama pergi. Ketika aku menjadi Ascendant Empirin, dan ketika aku pulang, keadaannya sudah seperti ini. Orang tua itu membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan yang mendalam. Wang Lin diam-diam merenung. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Saya tidak dapat mengetahuinya. Bahkan para Grand Empirin pun tidak bisa mengetahuinya. Aku hanya bisa duduk di sini dengan ingatanku dan menciptakan mimpi ini. Biarkan mimpi ini menemaniku dan biarkan sekte Donglin ada sampai hari aku mati. Lelaki tua itu berbisik, suaranya menjadi serak. Wang Lin memandang orang tua itu dan tidak berbicara. Emosi macam apa yang bisa membuat seseorang menjadi seperti ini? Kesedihan macam apa yang bisa membuat seseorang menipu dirinya sendiri dengan mimpi? Kesepian seperti apa yang membuat seseorang menciptakan ilusi untuk menemaninya? Jika Wan Er masih belum bisa bangun, jika Ping Er tidak bisa membuka matanya, jika planet Suzaku hancur, mungkin aku akan menjadi seperti dia. Seseorang yang duduk dalam kehampaan di planet budidayanya sendiri, membuat dirinya mati rasa karena mimpi. Di dunia itu, akan ada orang tuaku, aku, Wan Er, Ping Er, dan semua wajah yang ku kenal. Jika hari itu benar-benar tiba, mungkin aku akan melakukan hal yang sama. Orang tua itu tiba-tiba berbicara, dan apa yang dia katakan menyebabkan hati Wang Lin bergetar. Kunci kekayaan surga dan segel dunia bawah. Mereka yang tidak mencapai Dao sejati akan tenggelam dalam lautan penderitaan dan selamanya kehilangan jalan Dao sejati. Berjalanlah di jalur Dao sejati. Ini ditulis pada tablet batu dengan darah sekte Donglinku oleh pelakunya. Selama bertahun-tahun, saya telah mempelajari baris ini. Saya ingin tahu siapa yang menghancurkan sekte Donglin saya dan apa pendapatnya. Sekte Donglin saya tidak pernah berselisih dengan dunia dan selalu memiliki aturan sekte yang ketat. Murid jarang keluar, apalagi membuat perselisihan dengan orang lain. Bahkan saya punya banyak teman dan hanya fokus pada kultivasi. Meski begitu, sekte Donglin, rumahku, hancur. Aku pergi ke Grand Empirin untuk membantuku melakukan ramalan, tapi bahkan mereka pun tidak bisa meramalkan penyebab kehancuran sekte Donglinku.
Saya mengunjungi 5 Grand Empirin dan bahkan guru kekaisaran, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat menemukan apapun. Hanya guru kekaisaran yang mengeluarkan seteguk darah selama ramalan, dan matanya dipenuhi ketakutan. Namun, ketakutan itu bertahan sesaat, dan kemudian digantikan dengan kebingungan. Dia kebingungan selama 3 hari, dan saya mengawasinya selama 3 hari itu. Ketika dia sadar, dia lupa apa yang telah dia ramalkan untukku. Seolah-olah kekuatan tak kasat mata telah menghapus ingatannya selama 3 hari ini, gumam lelaki tua itu saat matanya yang sedih mengungkapkan kebencian dan kegilaan yang tak terbayangkan. Saya tidak dapat memahami tablet batu itu, tetapi saya menanamkan tulisan tangan itu ke dalam jiwa saya. Ini satu-satunya petunjuk saya untuk menemukan orang itu. Apakah kamu ingin melihat tablet batu itu? Wang Lin dengan tenang mengangguk. Lelaki tua dengan mata tertutup itu sepertinya bisa menyadari anggukan itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai. Dengan ini, aura kematian dengan cepat memenuhi kuil. Seolah-olah kuil itu telah berumur bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia berubah dari kondisi kejayaannya menjadi kondisi pembusukan. Candi itu tertutup debu dan terdapat retakan pada tiang-tiangnya. Bahkan ketiga patung di belakang lelaki tua itu berubah dan menjadi rusak. Retakan muncul di tanah di bawah orang tua itu, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Angin pembusukan ini menyebar ke seluruh sekte Donglin, dengan kuil sebagai pusatnya. Di luar candi, alun-alun rusak dan pembusukan menyebar. Gunung-gunung tidak lagi hijau dan mati. Airnya mengering dan air yang tersisa mengeluarkan bau busuk. Para murid sekte Donglin, termasuk 2 kultivator Golden Exalt, menghilang tanpa jejak. Seluruh sekte Donglin menjadi lahan mati. Hanya mayat seperti kerangka yang memenuhi seluruh sekte. Liu Jinbiao berdiri di luar kuil dan menatap segala sesuatu di hadapannya dengan tercengang saat pupil matanya menyusut. Sekarang dia tahu kenapa dia merasakan perasaan yang aneh. Di sampingnya ada kerangka yang sepertinya sedang menatapnya atau ke langit. Sebuah tablet batu besar yang berdiri di luar kuil Donglin tersapu oleh angin pembusukan. Tingginya lebih dari 1000 kaki dan sepertinya muncul entah dari mana. Ada sederet kata berlumuran darah di loh batu. Kunci kekayaan surga dan segel dunia bawah. Mereka yang tidak mencapai Dao sejati akan tenggelam dalam lautan penderitaan dan selamanya kehilangan jalan Dao sejati. Berjalanlah di jalur Dao sejati. Kata-kata yang ditulis dengan darah tidak lagi berwarna merah cerah, tetapi sudah lama mengering menjadi coklat tua. Aura teror menyebar dari tablet batu dan menyelimuti seluruh sekte Donglin. Langit menjadi gelap seolah-olah ada tangan besar yang menutupi matahari di atas sekte Donglin. Seolah-olah kekuatan ini membutakan langit itu sendiri. Ini adalah loh batu. Orang tua itu menatap loh batu di luar kuil di belakang Wang Lin. Wang Lin berbalik dan melihat tablet batu itu. Ketika dia melihat tablet batu itu, suara gemuruh bergema di dalam kepalanya. Dia pernah melihat tablet batu ini sebelumnya. Dia telah melihatnya di dalam alam 7 warna di dunia gua. Dia awalnya berpikir bahwa tablet batu di alam 7 warna adalah sesuatu yang telah dibuat oleh penguasa, tapi sepertinya itu benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Yang mengejutkan Wang Lin adalah tulisan tangan dari kata-kata di tablet batu. Semakin dia melihatnya, semakin terasa familiar. Seolah-olah dia telah melihat seseorang secara pribadi menulisnya. Tulisan tangan bisa ditiru, tapi aura dari tulisan tangan itu sangat sulit untuk ditiru. Wang Lin tidak hanya familiar dengan tulisan tangan, tapi dia juga familiar dengan aura tulisan tangan. Maha melihat, Wang Lin terkejut. Bagaimana dia bisa melupakan aura ini? Ini adalah orang yang sangat dia takuti di dunia gua. Orang ini adalah bagian dari Dao Surgawi, dan dia telah dihancurkan oleh Wang Lin, tetapi Wang Lin curiga bahwa Yang Maha Melihat belum mati. Tulisan tangan dan aura di sini tidak sama dengan yang ada di tablet batu di dalam alam 7 warna. Namun, kemunculan tablet batu tersebut menyebabkan pemahaman Wang Lin tentang dunia gua menjadi kabur. Dunia gua, benua astral abadi, sekte Donglin. Satu-satunya hal yang menghubungkan ketiga tempat tersebut adalah penguasa surgawi 7 warna. Tapi jiwanya terbagi menjadi 3 dan mereka disegel olehku. Jiwa ketiga adalah Su Dao. Aku bahkan datang ke sekte Donglin di dunia gua. Tapi kenapa garis ini muncul di sini?
Tablet batu ini, mengapa dunia gua memiliki tablet batu ini juga? Apa yang sedang terjadi? Saat Wang Lin melihat tablet batu itu, kebingungan muncul di matanya. Siapa yang menghancurkan sekte Donglin dan meninggalkan tablet batu ini di sini? Tulisan tangan dan auranya adalah milik Yang Maha Melihat, tapi bagaimana dia bisa sampai ke benua astral abadi, dan mengapa dia menghancurkan sekte Donglin? Juga, penguasa surgawi 7 warna. Saya pikir dia sudah mati, tapi, apakah dia benar-benar mati? Dunia gua jelas tidak sesederhana itu. Rahasia macam apa yang tersembunyi di dalamnya? Saya pikir saya telah mempelajari segalanya saat itu, tetapi apakah yang saya pelajari hanyalah sebagian kecil dari kebenaran yang tersembunyi? Saya berdiri di puncak gunung dan mengira saya melihat dunia, tetapi saya tidak tahu bahwa ada sepasang mata di langit di belakang gunung, melihat dunia saya. Wang Lin langsung merasa kedinginan. Jika Anda pernah melihat tulisan tangan dan aura ini dalam hidup Anda, tolong beritahu saya. Suara serak dan sedih pria tua itu bergema di belakang Wang Lin. Kamu harus memberitahu aku. Jika aku bisa membalas dendam, maka aku bersedia menjadi budak sampai aku mati bagi mereka yang memberiku petunjuk. Orang tua itu berbicara perlahan dan kata-katanya dipenuhi dengan keyakinan dan tekad yang mengejutkan. Setelah lelaki tua itu berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan angin sepoi-sepoi bertiup. Candi kembali ke tampilan aslinya. Gunung itu masih hijau, airnya jernih, kicauan burung, dan wangi bunga memenuhi sekte tersebut. Para murid yang tidak tahu bahwa mereka sudah mati hidup bahagia di sekte Donglin yang penuh dengan vitalitas. Tablet batu di luar kuil menghilang dan tumpukan tulang tidak terlihat. Liu Jinbiao melihat ke arah tablet batu itu, dan dia merasakan rambutnya berdiri. Ini, tempat macam apa ini? Jantung Liu Jinbiao berdetak kencang saat dia melihat sekeliling. Ketika dia melihat beberapa murid sekte Donglin, perasaan takut menjadi semakin kuat. Di kuil, Wang Lin tidak mengungkapkan keterkejutan apapun yang dia rasakan di hatinya saat dia menjawab dengan tenang, saya akan melakukannya. Orang tua itu memandang Wang Lin. Setelah sekian lama, dia menundukkan kepalanya dan menyembunyikan kesedihan dan kesepian di matanya. Namun, meski dengan kepala tertunduk, hal itu tidak mampu menghilangkan kesedihan apapun. Orang tua itu berkata dengan suara serak, apakah kamu melewati sekte Donglin, atau kamu datang dengan tujuan? Saya ingin meminjam kolam Donglin. Wang Lin menekan gelombang di dalam hatinya. Hal-hal ini memberinya perasaan aneh sekaligus mengejutkannya. Kolam Donglin. Orang tua itu merenung sejenak dan kemudian mengangguk dengan lembut. Air di kolam Donglin terhubung dengan jiwa yang tersegel di benua Sage besar. Jiwa yang tersegel di sini bukanlah seekor binatang buas, melainkan seorang kultivator asing. Orang ini kalah dari leluhur surgawi dan disegel di sini. Dia sudah lama meninggal, tapi jiwanya belum hilang. Sebaliknya, ia menyatu dengan sungai bawah tanah di benua itu. Kolam Donglin adalah salah satu tempat keluarnya. Seorang kultivator hanya bisa memasuki kolam Donglin 2 kali. Begitu Anda masuk untuk ketiga kalinya, Anda akan langsung mati. Tidak banyak orang luar yang mengetahui bahwa sekte Donglin memiliki kolam Donglin. Mereka yang mengetahuinya akan membayar mahal untuk diizinkan memasuki kolam Donglin. Rumor di luar dan bahkan di dalam sekte mengatakan bahwa kolam Donglin dapat membantu membentuk tubuh esensi sejati, tapi itu salah. Jika itu masalahnya, sekte Donglin saya akan lama menjadi sekte nomor 1 dari klan surgawi. Kami juga tidak akan bisa menyimpannya, dan kolam Donglin sudah lama diambil alih oleh seorang Grand Empirin. Meski begitu, hal ini telah menimbulkan banyak kekhawatiran, tapi mengenai reputasi leluhur pertama sekte Donglin, Grand Empirin Donglin, dan fakta bahwa kolam tersebut tidak dapat dipindahkan, dan bagaimana efeknya melemah seiring berjalannya waktu. Tidak ada yang datang untuk mencurinya. Donglin Empire Agung, mata Wang Lin menyipit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. 5 Grand Empirin dari klan surgawi tidak abadi, dan beberapa di antaranya jatuh. Nenek moyang generasi pertama sekte Donglin saya adalah seorang Grand Empirin, tapi dia jatuh. Bahkan tidak ada seorang pun yang tahu kemana perginya tubuhnya. Banyak orang telah mencari tubuhnya, termasuk beberapa Grand Empirin kemudian, tapi tidak ada yang bisa menemukannya. Ada rumor yang mengatakan bahwa jika seseorang dapat menemukan tubuh leluhur,
adalah mungkin untuk menjadi seorang Grand Empirin tanpa melalui ujian di alam dewa abadi. Tapi ini hanya rumor, kata lelaki tua itu dengan tenang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka sekte Donglin memiliki latar belakang seperti itu, dan seorang Grand Empirin telah muncul di sekte tersebut sebelumnya. Efek dari kolam Donglin sangat lemah sekarang. Rumornya adalah hal itu dapat membantu Anda membentuk tubuh esensi sejati, tetapi efek sebenarnya adalah menempatkan Anda dalam keadaan aneh, dan kemudian Anda akan memiliki kesempatan tertentu untuk memahami esensi khusus milik kultivator asing. Jika gagal, itu hanya akan membuat esensimu sedikit lebih kuat. Sekte Donglin dalam ilusi tampak indah di bawah sinar matahari pagi. Sinar matahari menutupi sekte tersebut dan menyebabkan bayangan di luar kuil Donglin terus menyusut. Para anggota sekte Donglin diam-diam berkultivasi. Mereka semua menyerap kekuatan dunia untuk mengolah tubuh mereka. Di balik gunung ilusi ini, burung-burung berkicau dan keharuman bunga melayang. Ada semburan auman ceria dari binatang-binatang kecil, dan ada sebuah altar besar yang dibangun di sini. Altar ini seperti menara, lebarnya 10.000 kaki dan tinggi 1.000 kaki. Itu terbuat dari batu biru dan memberikan rasa dingin yang berbeda. Di atas altar, ada platform selebar sekitar 1.000 kaki, dan ada kolam kecil di tengahnya. Kolam tersebut tampak kering namun lapisan airnya masih dangkal. Riak bergema di air saat angin bertiup. Beberapa tumbuhan mengapung di permukaan dan bergerak mengikuti riak. Wang Lin berdiri di luar kolam dan melihatnya dengan kebingungan di matanya. Liu Jinbiao berdiri di belakang Wang Lin, dan matanya menoleh saat dia melihat sekeliling, tetapi ada ketakutan di matanya. Tempat sialan ini tidak seperti yang kulihat sekarang. Mungkin ada kerangka di bawah kakiku. Kolam air itu tampak jernih, tapi sebenarnya itu mungkin air kotor dengan mayat yang direndam di dalamnya. Semakin banyak Liu Jinbiao membayangkan, semakin dia merasa ketakutan. Dia tidak takut pada mayat, tapi pada hal yang tidak diketahui. Sambil takut akan hal yang tidak diketahui, dia tidak menyadari bahwa kebingungan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Wang Lin memandangi kolam dan merenung dalam waktu lama. Mengapa seperti ini? Wang Lin menutup matanya dan membayangkan sekte Donglin dan kolam Donglin yang dia lihat dalam mimpi. Mengapa kolam Donglin ini benar-benar berbeda dari alam mimpi yang diciptakan oleh penguasa surgawi 7 warna? Kolam Donglin dalam ingatan penguasa surgawi 7 warna juga ada di sini, tapi tidak ada altar dan itu adalah kolam besar. Namun, tempat ini, yang asli mana yang palsu? Wang Lin membuka matanya dan melihat sekeliling dengan tatapan yang dapat mematahkan semua ilusi. Apa yang dilihatnya sangat berbeda dari sebelumnya. Ketika dia melihat ke arah altar, altar itu sudah kuno dan penuh retakan. Bahkan ada bercak darah kering di mana-mana. Di bawah tatapannya, area ini dikelilingi oleh aura kematian. Saat dia melihat kolam itu, pandangannya sedikit mereda. Kolam itu tidak berubah. Selain genangan air, segala sesuatu di sekitarnya berubah. Ini seharusnya adalah kolam Donglin yang asli. Kalau dilihat dari altarnya, kolam ini sudah ada sejak lama. Tapi jika iya, mengapa kolam ini berbeda dengan ingatan penguasa surgawi 7 warna? Jika tempat ini tidak pernah berubah, maka yang berubah adalah penguasa surgawi 7 warna. Wang Lin diam-diam merenung. Ketika dia melangkah ke sekte Donglin di benua astral abadi untuk pertama kalinya dan bukan dalam mimpinya, lapisan kabut muncul di benaknya. Dia mulai mempertanyakan pemahamannya tentang dunia gua. Apakah aku benar-benar mengendalikan segala sesuatu di dalam dunia gua? Aura sang pelihat, loh batu itu. Kenangan palsu penguasa surgawi 7 warna. Rahasia macam apa yang tersembunyi di dalam semua ini? Sekte Donglin ini bukanlah tempat biasa. Grand Empirin Donglin muncul di sini dan kemudian jatuh. Bahkan tubuhnya tidak dapat ditemukan. Siapa yang menghancurkan seluruh sekte Donglin? Apakah itu yang maha melihat? Apakah itu penguasa langit 7 warna? Atau apakah seseorang yang memiliki hubungan mendalam dengan dunia gua yang saya rindukan? Wang Lin merenung dalam hati. Wang Lin memandangi kolam Donglin untuk waktu yang lama sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke arah itu. Di luar kolam, dia melihat ke bawah ke permukaan air, dan melihat bayangannya sendiri. Ketika dia melihat dirinya dengan rambut putih dan jubah putih, tubuhnya gemetar.
Gemuruh bergema di benaknya dan dia sepertinya mengingat sesuatu. Ada satu hal yang sangat aneh. Saya dulu berspekulasi tentang itu. Tentang Heaven Defying Beat saya. Mengapa penguasa surgawi 7 warna mampu mengambil manik penentang surga dari Dao Yi dan guru empirin agung tanpa menarik perhatian mereka? Mengapa di dunia gua, mimpi biru dan teman-temannya, termasuk Taois 7 warna, dapat melihat bahwa saya memiliki manik penentang surga? Tetapi di benua astral abadi, bahkan sekarang, tidak ada yang menyadarinya. Mengapa bahkan guruku, Xuan Luo, tidak melihatnya ketika dia pergi ke dunia gua? Mungkin dia melihatnya tetapi tidak berbicara. Jika memang begitu, saya juga telah bertemu dengan Grand Empirin Dao Yi. Mengapa dia tidak mengatakan apapun atau mencurinya? Saya lebih yakin mereka tidak mengetahuinya. Apa sebenarnya manik penentang surga itu? Siapa yang menciptakan kompas untuk manik penentang surga, dan apa kegunaannya? Mengapa beberapa orang di dunia gua dapat melihat bahwa saya memilikinya, tetapi tidak ada seorang pun di benua astral abadi yang dapat? Saat aku menyerap jiwa Kalajengking berkata, manik putih. Manik putih, apakah itu berarti ada manik hitam? Apa yang ada di dalamnya? Jika aku bisa menghubungkan masalah ini dengan kehancuran Sekte Donglin, mungkin aku akan tahu rahasia mengejutkan apa yang tersembunyi di dunia gua. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia melihat sekeliling. Sebenarnya, aku punya metode lain untuk melihat apa yang terjadi pada Sekte Donglin, siapa yang menghancurkannya. Tapi bahkan para Grand Empirin pun tidak bisa meramalkannya. Bahkan guru istana pun kebingungan selama 3 hari dan kehilangan ingatannya. Bolehkah aku melakukannya? Wang Lin ragu-ragu sejenak. Tapi segera, matanya dipenuhi tekad. Ini bukan hanya sesuatu yang berhubungan dengan Sekte Donglin, tapi juga berhubungan dengannya. Bagaimanapun, dia berasal dari dunia gua dan memiliki manik penentang surga. Wang Lin awalnya mengira dia telah melepas tirai, tetapi dia hanya mengangkat satu sudut, tirai itu masih menutupi matanya. Dia sekarang akan membuka tangan tak kasat mata yang menghalangi matanya dan membiarkan dirinya melihat melalui celah itu. Menarik napas dalam-dalam, Wang Lin duduk di samping kolam. Dia tidak melihat ke kolam Donglin, tetapi ke kuil Donglin di kejauhan. Auranya seakan menghilang dan dia memasuki keadaan yang aneh. Liu Jinbiao berada di samping Wang Lin dan tiba-tiba berbalik. Wang Lin telah menghilang dari akal sehatnya, tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia bisa melihatnya. Namun, dia merasa Wang Lin tidak pantas berada di sini, seolah dunia ini menolak Wang Lin. Dengan tubuhku menyatu dengan dunia ini. Dengan jiwaku, ciptakan sebuah dunia. Dengan mimpiku, mimpi tentang perubahan waktu. Perpaduan dao mimpi Wang Lin dan waktu yang mengalir menciptakan kekuatan misterius yang memungkinkannya kembali ke masa lalu seperti di dunia gua. Wang Lin tidak tahu apakah orang lain bisa melakukan ini. Tapi dari semua orang yang dia temui, hanya dia yang bisa menggunakannya. Dan dia harus meminjam kekuatan layar hantu sekte jiwa besar. Ketika Wang Lin tenggelam dalam mimpi Dao, dia diam-diam mengangkat tangan kanannya dan melambai. Layar hantu muncul dan berputar di sekelilingnya. Mimpi ribuan tahun. Dalam mimpi Wang Lin, waktu berbalik 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Hingga dia lupa berapa lama waktu telah berlalu. Sekte Donglin tetaplah Sekte Donglin. Gunungnya masih sama dan airnya masih jernih. Murid-murid Sekte Donglin yang tak terhitung jumlahnya sedang berkultivasi di pagi yang sama, menyebabkan seluruh Sekte Donglin tertutup kabut-kabut. Tenang, damai, terdengar suara ceramah Dao dari aula besar, tempat banyak murid mendengarkan. Lebih jauh lagi, di kebun ramuan Sekte Donglin, para murid merawat tanaman herbal sesuai dengan perintah guru mereka. Ada murid-murid Sekte Donglin yang berjalan naik dan turun tangga batu di gunung. Ketika mereka bertemu, mereka akan membungkuk hormat jika itu adalah senior. Di kaki gunung, beberapa murid sekte luar tertawa sambil membawa ember berisi air. Mereka menyeka keringat di dahi mereka. Sekte Donglin yang tenang ini memberi perasaan akrab pada Wang Lin. Itu seperti gelembung yang memancarkan cahaya cemerlang. Detik berikutnya, langit menjadi gelap, tapi ini tidak menarik perhatian murid Sekte Donglin manapun. Namun, pada saat berikutnya, beberapa murid yang membawa ember berisi air bergetar dan jatuh ke tanah.
Sesama anggota sekte yang saling menyapa semuanya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan kemudian tubuh mereka menjadi berantakan dan mayat. Kebun ramuan, binatang kecil, dan ceramah Dao, jeritan menyedihkan bergema. Keseluruhan sekte Donglin bagaikan sebuah gelembung, namun pada saat ini, rasanya seperti ada tangan yang menyentuh gelembung tersebut, menyebabkan gelembung indah ini meletus. Segera setelah gelembung itu meletus, semua kehidupan di dalamnya mati. Ketika orang-orang dari sekte Donglin meninggal, sosok buram muncul di langit, di bawah matahari. Sosok ini memiliki matahari di belakangnya, sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Wang Lin mengangkat kepalanya dalam mimpi untuk melihat penampakan sosok itu. Namun, dia hanya melihat kabur dan kemudian rasa sakit yang hebat memenuhi kepalanya. Rasa sakit ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya dan jauh lebih hebat dari apapun yang pernah dia rasakan. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Mereka sekarang memerah. Pakaiannya dipenuhi keringat dan wajahnya pucat, seolah dia kehilangan kekuatan. Rasa lemah menyebar ke seluruh tubuhnya. Liu Jinbiao dengan cepat berjalan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kepanikan. Berapa lama mataku terpejam? Nafas Wang Lin terasa kasar, seolah-olah bernapas pun sulit. Dia seperti manusia fana, dan setelah sekian lama, dia mengangkat tangannya, menandakan dia baik-baik saja. Liu Jinbiao ragu-ragu sejenak dan mengatakan yang sebenarnya. Kamu baru saja menutup mata dan sepertinya tidak ada lagi. Aku berbalik untuk melihatmu dan kemudian kamu bangun. Wang Lin kaget. Dia telah menggunakan Dao mimpi berkali-kali, dan dia selalu tenggelam dalam jangka waktu yang lama, tidak pernah hanya sekejap. Dia memandang Liu Jinbiao dan merenung dalam diam. Gambaran buram dari Dao mimpi muncul di benaknya. Dia bahkan tidak bisa melihat penampilan orang lain, hanya garis besarnya. Dia hanya bisa samar-samar mengingat bahwa seseorang telah muncul. Tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu tidak jelas, seolah-olah dia salah mengingatnya. Dia merasa seperti seseorang telah mengubah ingatannya. Pikirannya bergetar. Jika apa yang kulihat dalam mimpiku Dao itu nyata, lalu siapa dia? Wang Lin memikirkan tentang rasa sakit dan ketidakberdayaan yang dia rasakan setelah bangun tidur. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya. Dia merasakan ilusi kematian, dan bahkan mantra 3 kehidupan pun tidak bisa membantu. Jika dia mati, dia akan benar-benar mati. Setelah sekian lama, Wang Lin berangsur pulih. Dia duduk di sana, memandangi sekte Donglin, dan matanya perlahan bersinar. Suatu hari nanti, aku akan tahu rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia melangkah ke kolam Donglin. Saat dia duduk di kolam, airnya setinggi pinggang. Gelombang dingin memasuki tubuh Wang Lin. Di dalam kolam, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi memikirkan rahasia sekte Donglin. Dia mulai mengayuh kultivasinya dan tampak menyatu dengan kolam. Dia pernah mengalami perasaan seperti ini sebelumnya. Namun, sekarang dia benar-benar terintegrasi. Wang Lin tiba-tiba memasuki keadaan yang aneh. Keadaan aneh ini mirip dengan keadaannya saat dia menciptakan Sunderet Night, namun, kini dia telah memasukinya secara paksa dengan bantuan kolam. Dalam keadaan ini, Wang Lin tenggelam dalam kebingungan. Rasanya sudah lama sekali berlalu, atau mungkin hanya sekejap. Wang Lin membuka matanya dan ada sedikit kebingungan di dalamnya. Dia pulih beberapa saat kemudian dan melihat ke bawah ke kolam di bawahnya. Ia telah kehilangan 30% airnya. Sebelum Wang Lin bertanya, Liu Jinbiao berkata, "Guru, 3 napas waktu telah berlalu, dari menutup mata hingga bangun." Wang Lin mengangguk. Gagal. Saya hanya bertahan dalam kondisi itu selama 3 tarikan napas, tapi tidak ada. Wang Lin mengerutkan kening. Dia samar-samar merasa bahwa banyak esensi di tubuhnya telah memperoleh sedikit kekuatan, tetapi tidak banyak. Aku bahkan tidak melihat apa intisarinya dan aku gagal pada kali pertama. Nenek moyang sekte Donglin mengatakan bahwa seseorang hanya memiliki 2 kesempatan untuk memasuki kolam Donglin dan akan mati pada kali ketiga. Jika saya bisa mengetahuinya, mungkin saya bisa mencobanya beberapa kali lagi. Wang Lin merenung sambil duduk di dalam kolam dan menutup matanya lagi. Saat dia menutup matanya, dia memasuki keadaan aneh itu sekali lagi. Kali ini, Wang Lin sepertinya memasuki kebingungan.
Segalanya menjadi kabur dan bahkan pikirannya menjadi kacau. Samar-samar dia bisa merasakan kekuatan aneh memasuki tubuhnya. Namun, dia hanya bisa merasakannya tapi tidak punya kesempatan untuk menangkapnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin yang kebingungan tiba-tiba melihat seberkas cahaya di mata kirinya. Cahaya ini sangat lemah, jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mustahil untuk melihatnya. Cahaya ini segera menarik perhatian Wang Lin, tapi dia hanya bisa melihatnya di mata kirinya. Penglihatan di mata kanannya masih kabur dan dia tidak bisa melihat apapun. Perubahan aneh ini menyebabkan hati Wang Lin bergetar, namun dia tetap fokus pada cahaya di mata kirinya. Namun, cahayanya sangat jauh. Sebelum dia dapat memahaminya dengan jelas, dia terbangun dari keadaan itu. Saat dia membuka matanya, kata-kata Liu Jinbiao masuk ke telinganya. Tuan, kali ini 5 napas. Wang Lin memandang ke langit di kejauhan dan merenung dalam waktu lama. Cahaya yang dilihatnya dengan mata kirinya masih ada dalam pikirannya. Mata kiriku bisa melihat, tapi mata kananku tidak bisa. Kolam Donglin ini lebih sulit dari yang kubayangkan. Wang Lin melihat ke kolam. Sekarang airnya tersisa kurang dari 30%. Saya ingin tahu apakah air kolam ini akan muncul lagi jika sudah habis. Selain itu, saya telah mencoba memahaminya 2 kali dan gagal 2 kali. Pada percobaan ketiga, saya bertanya-tanya bahaya apa yang akan terjadi. Wang Lin merenung dan kemudian melambaikan tangan kanannya. Naga laut Golden Exalt terbang dan melayang di sekelilingnya. Itu telah menyusut banyak. Naga laut Golden Exalt muncul dan segera menatap Liu Jinbiao dengan kejam. Ia menggeram pelan dan terlihat sangat bangga. Liu Jinbiao terkejut. Melihat naga laut itu, dia tersentak. Namun, matanya menoleh dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Tidak diketahui ide apa yang muncul di benaknya. Wang Lin tidak memperhatikannya. Dia mengirimkan pesan kepada naga laut untuk segera menariknya keluar jika terjadi sesuatu yang tidak beres. Dia memejamkan mata dan membenamkan dirinya dalam keadaan aneh itu untuk ketiga kalinya. Ketika Wang Lin memasuki keadaan aneh dan kekuatan aneh di dalam air memasuki tubuhnya, kekuatan penolakan berkumpul. Ini berubah menjadi suara gemuruh yang bergema di benaknya. Raungan ini sangat keras dan mengandung rasa kegilaan dan keengganan. Lian Yunju, kamu tercela. Suara ini bergema di benak Wang Lin dengan cepat. Tampaknya berubah menjadi petir yang menderu-deru, menyebabkan tubuhnya gemetar. Dia merasa suara ini akan membuat pikirannya runtuh. Di bawah campur tangan suara ini, dia tidak dapat membenamkan dirinya dalam keadaan ini dan tidak dapat memahaminya. Tepat pada saat ini, kekuatan dahsyat datang dari luar. Seolah-olah ada cakar raksasa yang mencengkeram Wang Lin dan menarik tubuhnya keluar dari kolam Donglin. Setelah meninggalkan kolam, suara di benak Wang Lin menghilang. Wang Lin membuka matanya dan melihat ke kolam. Ekspresinya menjadi suram. Memang mustahil untuk memahaminya untuk ketiga kalinya. Jika aku tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu dan tidak diperingatkan oleh leluhur sekte Donglin, meskipun hal itu tidak berbahaya, masih perlu usaha keras untuk pergi. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat sisa air yang tersisa di kolam Donglin dan merenung. Kenapa kali pertama dan kedua berbeda dengan yang ketiga? Mungkinkah ini kuncinya? Pasukan sedang memeriksa berapa kali saya memasuki kolam? Lalu bagaimana cara menilai berapa kali saya telah memahaminya? Dan juga, Lian Yunju itu, nama keluarga Lian. Mungkinkah itu leluhur orang gila itu, nama leluhur surgawi? Mata Wang Lin bersinar dan dia melihat ke kolam. Saat dia merenung, air perlahan muncul di kolam sampai semua air yang hilang pulih. Jinbiao, turun dan coba. Wang Lin yakin bahwa dia bisa melindungi Liu Jinbiao bahkan jika dia terjatuh untuk ketiga kalinya. Dia memberitahu Liu Jinbiao tentang bahaya yang harus diwaspadai. Liu Jinbiao tidak ragu untuk melangkah maju dan duduk di dalam kolam. Setelah 4 napas waktu, dia membuka matanya dengan bingung. Saya melihat seberkas cahaya, gumam Liu Jinbiao lalu menutup matanya lagi. Kali ini, dia menghabiskan 5 napas. Saat dia membuka matanya, ada kilatan cahaya jelas di matanya, tapi dengan cepat menghilang. Sangat dekat dengan cahaya itu, tetapi tidak dapat menangkapnya. Liu Jinbiao merenung sejenak dan kemudian menutup matanya lagi. Dia berusaha memahaminya untuk ketiga kalinya, mengikuti perintah Wang Lin.
Wang Lin memperhatikan Liu Jinbiao dengan cermat, dan waktu perlahan berlalu. Hingga napas ke-10, saat tubuh Liu Jinbiao mulai bergetar hebat. Wang Lin memindahkan Liu Jinbiao keluar dari kolam tanpa ragu-ragu. Sambil gemetar, mata kiri Liu Jinbiao bersinar terang. Bahkan ketika Wang Lin melihatnya, rasanya seperti sedang melihat matahari. Saya menyentuh cahaya itu dan sebuah suara bergema di dalam hati saya, memberitahu saya nama cahaya itu. Ini adalah permulaan yang mutlak. Awal dari segalanya. Tetapi tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi, jadi saya hanya memahaminya sedikit sebelum saya tidak tahan lagi. Liu Jinbiao menarik napas dalam-dalam dan melihat ke kolam Donglin. Guru, saya merasa alasan saya dapat memahaminya untuk ketiga kalinya adalah karena dao penipuan saya. Saat itu juga, aku menipu diriku sendiri, mengatakan pada diriku sendiri bahwa ini adalah pertama kalinya aku masuk. Dengan melakukan ini, aku menipu pencarian dari kolam. Sejak saya terbangun dari reinkarnasi saya sudah mampu menggunakan dao penipuan saya pada orang lain. Apakah guru ingin mencobanya? Liu Jinbiao sepertinya telah memahami sesuatu, dan dia memandang Wang Lin. Wang Lin merenung sebentar, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Dia memiliki pemahaman tentang dao penipuan dan juga memahami sedikit dao mimpi. Dia tahu metodenya, dan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak membutuhkan bantuan Liu Jinbiao. Dengan satu langkah, Wang Lin membenamkan dirinya di genangan air untuk keempat kalinya. Ketika kekuatan aneh memasuki tubuhnya, dia menggunakan dao penipuan untuk menipu air, dan membenamkan dirinya dalam keadaan aneh itu. Segera, dia melihat cahaya di mata kirinya. Cahaya itu bergerak semakin dekat ke arahnya. Sebuah suara rendah bergumam di benak Wang Lin, saya telah berjalan melintasi dunia dan menyaksikan ratusan juta matahari terbit, dan memahami esensi awal yang mutlak. Saat suara itu bergema di benak Wang Lin, cahaya yang dilihatnya di mata kirinya menjadi lebih terang. Seolah seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya yang bersinar ini. Pemahaman terhadap permulaan absolut secara bertahap muncul saat Wang Lin diselimuti oleh cahaya ini. Ini bukanlah warisan, tapi tampilan esensi awal mutlak yang lengkap di hadapan Wang Lin. Seberapa banyak yang dapat dipahami seseorang tidak ada hubungannya dengan kolam Donglin, semuanya tergantung pada individunya. Mungkin beberapa orang dapat melihat cahaya untuk pertama kalinya dan akan memperoleh pemahaman tentang permulaan yang mutlak. Mungkin setelah mereka pergi, benih permulaan yang mutlak akan muncul di hati mereka. Beberapa orang akan seperti Wang Lin, yang tidak memperoleh apapun dan kekuatan esensi mereka meningkat sedikit. Tetapi beberapa orang mungkin memperoleh sebagian besar pemahaman tentang esensi awal yang absolut hanya dalam 2 kali percobaan. Mereka tidak hanya mengambil satu benih, tetapi benih yang sudah berkecambah. Wang Lin tidak tahu apakah ada orang yang pernah mengambil esensi awal yang mutlak dan lengkap. Saat ini, dia tenggelam dalam keadaan yang aneh, dan sepertinya telah melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Penglihatan mata kirinya kabur, namun mata kirinya mengandung tahapan esensi awal absolut yang khusus. Wang Lin telah melupakan perjalanan waktu. Ketika dia dipaksa untuk terbangun oleh kekuatan di dalam kolam Donglin, cahaya di mata kirinya bertahan satu tarikan napas sebelum menghilang. Masih perlu sedikit lagi. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia menutup matanya untuk memahami di dalam kolam untuk kelima kalinya. Dia membenamkan dirinya dan menggunakan dao penipuan untuk menghindari pemeriksaan kolam. Kali ini, Wang Lin langsung melihat cahaya tak berujung di depan mata kirinya. Awal yang mutlak lahir dari kehampaan. Dahulu kala, sebelum ada benda langit, orang dahulu memandang matahari dan memujanya untuk mendapatkan panasnya. Sebagai hasilnya, kekuatan awal yang absolut muncul. Kekuatan ini sangat misterius. Itu terwujud ketika orang dahulu memuja matahari untuk pertama kalinya dan ketika matahari pertama kali muncul. Kekuatan awal yang absolut berangsur-angsur berubah. Seiring berjalannya waktu dan orang-orang misterius muncul, jalan di langit berubah hingga hukum permulaan absolut muncul. Hukum permulaan mutlak menyebabkan matahari terbit dan terbenam. Namun, setelah saya amati, saya memahami bahwa naik turunnya matahari disebabkan oleh hati seseorang. Karena hati bergerak, bumi bergerak, maka langit pun bergerak. Bahkan matahari yang tidak bergerak pun mulai bergerak naik turun. Saya terus memahami dan menyaksikan matahari terbit berkali-kali.
Saya memahami asal-usul matahari terbit. Esensi awal yang mutlak ini adalah sumber dari semua panas dari cahaya. Wang Lin tenggelam dalam suara ini, dan dia dengan jelas melihat cahaya di mata kirinya menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dalam cahaya itu, dia seolah-olah sedang menyaksikan ratusan juta matahari terbit. Selama ratusan juta matahari terbit, Wang Lin merasakan aura. Aura ini adalah keberadaan yang lugas dan benar. Mereka mungkin tidak bisa menopang dunia, tapi mereka adalah orang-orang yang bisa hidup dengan semua keputusan mereka. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya dari pemahaman kelima. Saat dia membuka matanya, cahaya di mata kirinya bertahan selama puluhan tarikan napas sebelum perlahan menghilang. Ketika Liu Jinbiao melihat cahaya Wang Lin, hatinya bergetar, tidak berani melihatnya. Bahkan naga laut Golden Exalt menghindari cahaya. Di mata kiri Wang Lin, di bawah cahaya, garis matahari perlahan terbentuk. Namun, saat cahayanya menghilang, garis luarnya tidak dapat terbentuk. Saya tidak asing dengan permulaan absolut. Kembali ke dunia gua, ketika saya menciptakan Sunderet Knight, itu berisi kekuatan permulaan absolut. Saya tidak menyangka permulaan yang mutlak ini juga menghasilkan sebuah esensi. Waktu berlalu, Wang Lin membenamkan dirinya di kolam Donglin. Seiring bertambahnya jumlah waktu dia tinggal setiap kali meningkat pesat. Pada hari kedua, tepat sebelum fajar, saat langit masih gelap, Wang Lin membuka matanya di dalam kolam Donglin. Mata kirinya mengeluarkan cahaya tak berujung dan matahari muncul di dalamnya. Langit awalnya gelap dan matahari belum muncul, masih perlu waktu lagi untuk muncul. Namun, saat mata Wang Lin terbuka, cahaya dari mata kirinya bersinar. Seolah-olah Wang Lin telah menggantikan matahari dan menghilangkan kegelapan dari dunia setengah jam lebih awal. Memahami esensi permulaan yang mutlak berarti Anda dapat mengendalikan terbitnya matahari dan membalikkan siang dan malam. My Sunderet Knight sebelumnya hanyalah sebuah mantra, tapi sekarang, setelah memahami permulaan yang absolut, itu bisa menggantikan lari. Wang Lin bergumam ketika cahaya dari mata kirinya menyelimuti seluruh tubuhnya. Liu Jinbiao dan naga laut sudah lama mundur dan tidak berani mendekat. Wang Lin diselimuti cahaya yang terang seperti matahari terbit saat ia terbang ke langit. Dalam proses naiknya, kegelapan di langit menghilang lapis demi lapis seolah-olah sedang surut. Kegelapan di atas bumi seakan mencair di bawah terbitnya matahari yang dibentuk oleh Wang Lin, menampakkan bumi di bawahnya. Ketika sinar matahari dari matahari Wang Lin menyapu kuil Donglin dan menyelimutinya dengan cahaya, leluhur sekte Donglin yang duduk di dalam membuka matanya. Dia melihat cahaya di luar kuil dan merenung dalam diam. Bahkan aku tidak tahu apakah cahaya yang menghilangkan kegelapan ini adalah matahari asli atau mantra. Dia telah memahaminya. Saat Wang Lin naik ke udara, dunia menjadi cerah dan semua kegelapan menghilang. Proses ini berlangsung sekitar 1 dupa, kemudian matahari terbit yang sebenarnya perlahan muncul di kejauhan. Saat ini, 2 matahari berada di langit. Wang Lin berbalik dan melihat matahari terbit di belakangnya, dan matanya bersinar terang. Dia menyaksikan matahari terbit tinggi ke langit sebelum dia menutup matanya. Apakah ini esensi awal yang mutlak? Saya mengerti. Cahaya di sekitar Wang Lin menghilang dan dia menutup matanya. Dia berdiri di langit sepanjang hari. Hanya setelah matahari terbenam dan dunia secara bertahap ditelan kegelapan malam barulah tubuh Wang Lin perlahan tenggelam kembali ke dalam kolam. Jika awal yang mutlak adalah matahari terbit, maka pasti ada esensi khusus lain yang mengendalikan matahari terbenam. Mata Wang Lin berbinar dan dia membenamkan dirinya ke dalam kolam Donglin. Kali ini, saat dia menggunakan kolam Donglin, mata kirinya bersinar terang, namun penglihatan di mata kanannya masih kabur. Tidak ada yang terlihat. Jika yang kulihat di mata kiriku adalah cahaya terbitnya matahari, maka mata kananku pasti melihat gelapnya malam. Segera, Wang Lin terbangun, tapi dia tidak menyerah dan mencoba lagi dan lagi. Baru setelah larut malam, ketika seluruh dunia sunyi, Wang Lin menutup matanya dan membenamkan dirinya di kolam Donglin. Penglihatan di mata kanannya tidak lagi kabur, tetapi berangsur-angsur menjadi gelap. Kegelapan ini sangat kontras dengan mata kirinya. Sebaliknya, pikiran Wang Lin sepertinya terbagi 2. Yang satu melambangkan cahaya matahari terbit dan yang lainnya melambangkan kegelapan setelah matahari terbenam.
Saya berjalan melewati kehampaan dan melihat kegelapan setelah matahari terbenam. Setelah permulaan yang mutlak, tibalah akhir yang mutlak. Esensi akhir yang mutlak mewakili semua kegelapan. Suara rendah bergema di benak Wang Lin lagi dan bertahan. Waktu berlalu, Wang Lin telah tinggal di kolam Donglin selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, setiap kali matahari terbit, dia akan naik ke langit dan berubah menjadi matahari yang menghalau kegelapan. Saat matahari terbenam, dia akan duduk diam di kolam, menyaksikan malam melahap cahaya. Waktu 3 bulan, ratusan matahari terbit dan terbenam. Berkat sensasi aneh dari kolam Donglin, Wang Lin perlahan memperoleh pemahaman mendalam tentang esensi akhir yang absolut. Namun, tidak seperti awal yang absolut, 3 bulan masih jauh dari cukup baginya untuk mendapatkan esensi akhir yang absolut. Karena hal ini, dia telah memperoleh penguasaan awal atas esensi awal yang absolut, dan pemahamannya menjadi lebih mendalam setelah 3 bulan. Namun, dia masih merasakan dan memahami esensi akhir yang mutlak. Wang Lin tidak terburu-buru untuk pergi. Dia memutuskan untuk tinggal di sini dan mengamati perubahan siang dan malam. Terkadang, dia membenamkan dirinya di dalam kolam Donglin untuk memahaminya. Sama seperti ini, 8 tahun berlalu dalam sekejap. Selama 8 tahun ini, tidak ada tamu baru yang datang ke Sekte Donglin, dan nenek moyang Sekte Donglin tidak datang untuk mengganggu Wang Lin. Wang Lin melewati 8 tahun ini dengan damai. Selama 8 tahun, Liu Jinbiao telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan sangat akrab dengan naga laut Golden Exalt. Ia bahkan mengizinkan Liu Jinbiao untuk duduk di punggungnya dan membawanya keluar untuk melihat dunia.